Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Kali ini kita sudah memasuki APP yang kedua. Nah, tema hari ini adalah berjalan bersama Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, marilah kita persiapkan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur Engkau masih memperkenankan kami untuk berjumpa kembali dalam BIA Online ini. Berkatilah kami dalam acara BIA Online ini, berikan kami semangat selalu, sukacita selalu di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Nah, mari kita lanjutkan kegiatan BIA Online ini. Tetap semangat, sukacita selalu, kita akan memuji Tuhan. Halo adik-adik, gimana nih? Apakah adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan? Mantap kalau misalnya kalian udah siap. Oke, jadi hari ini kita akan menyanyikan dua lagu. Yang pertama judulnya Yesus di dalam rumahku, dan yang kedua adalah Roh Kudus yang manis. Yuk sekarang kita nyanyikan lagunya dengan semangat. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, sekarang yuk kita menyanyikan lagu yang kedua. 1, 2, 3.
yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang adik-adik bersiap untuk mulai membaca kitab suci ya. Sampai jumpa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Kali ini Kak Ririn seperti minggu lalu akan membawakan satu lagu tema. Tentunya tema pada minggu kedua APP pagi hari ini. Ya, betul. Tema kedua pada minggu kali ini adalah berjalan bersama Yesus. Nah, kita akan nyanyikan bersama ya adik-adik. Tetap dengan bait yang pertama seperti minggu lalu. Kemudian yang berubah pada bait yang kedua, disesuaikan pada bacaan hari ini.
berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, diberikannya kuasa menyembuhkan banyak orang. Bisa kan adik-adik menyanyikannya? Pasti bisa. Nah, kita ulang lagi ya, supaya adik-adik semakin hafal lagu APP pada tema kedua minggu hari ini. Siap? Kita ulang sekali lagi ya. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, diberikannya kuasa menyembuhkan banyak orang. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu tema pada minggu kedua APP pagi hari ini. Selanjutnya, kakak ajak adik-adik untuk mendengarkan renungan bersama Bu Frida. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik yang terkasih, bagaimana pagi ini? Semoga sehat semua ya. Masih ingat Injil minggu yang lalu, yaitu tentang Yesus yang selalu menguatkan dan memotivasi kita untuk berpuasa. Yesus memberitakan, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Maksudnya, pertobatan yang berpusat pada Tuhan. Adik-adik, Injil hari ini kita telah dengarkan bersama dari Injil Markus bab 9 ayat 2-10. Pernahkah mendengar dan melihat serombongan orang yang naik gunung, mendaki gunung? Nah, bila belum pernah, kita bisa bayangkan saat kita nonton TV, ada tayangan pendakian. Nampak pemandangan alam yang indah. Ada rasa bangga, sukacita, sedih, serta kelelahan. Ada kesejukan, ya, dan kedinginan. Ada debu, ada embun segar, ada batu, ada bunga edelweiss. Seperti kalau adik-adik ke Bromo ya, banyak di sana. Nah, dari pengalaman pendakian, apa sebenarnya yang akan kita ambil dari maksud Tuhan Yesus dari Injil ya, yang telah kita dengarkan tadi ya, dari sabda Tuhan ya. Ayo kita dalami dengan beberapa pertanyaan adik-adik. Siapa saja yang diajak Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi? Siapa? Ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa yang terjadi dengan Yesus ketika di gunung yang tinggi? Ya, betul. Yesus berubah rupa. Berubah di depan mata murid-muridnya ya, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat ya. Ketika itu Yesus terlihat bersama dan berbicara dengan siapa?
Adik? Ya, Elia dan Musa. Nah, apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus dengan menyaksikan kejadian itu? Petrus mengatakan bahwa ia bahagia sekali. Bahkan Petrus akan mendirikan 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, ketika awan datang menaungi mereka, dari dalam awan terdengar suara apa? Ya, kalau dari bacaan tadi kalian dengarkan pasti tahu, yaitu suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah, sebenarnya pesan apa adik-adik yang diminta Yesus kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Pesannya apa? Ya, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat, ya. Nah, adik-adik, ternyata Musa dan Elia sama-sama bertemu Yesus di gunung, ya. Musa dan Elia juga tokoh pembebasan Israel. Musa tokoh pembebasan dari perbudakan Mesir, sedangkan Elia tokoh pembebasan dari penyembahan berhala. Nah, peristiwa mulia ini tentunya menguatkan kepercayaan dan harapan kita akan firman-Nya. Nah, dalam perjuangan hidup tentunya adik-adik, ya, kita coba suatu contoh yang kita alami di rumah. Kalian setiap hari, ya, dari awal sampai akhir hidup kita sehari-hari, ya, tujuan akhir yang mulia yang kita bisa persembahkan pada Tuhan Yesus. Misalnya, mulai dari aktivitas bangun tidur, kita bisa bangun tanpa dibangunkan mama papa. Lalu adik-adik berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur atas hari yang baru, ya, atas anugerah hidup yang indah, ya. Lalu adik-adik melakukan mengatur tempat tidur, ya, mandi tanpa harus disuruh, lanjut belajar, ya, mengerjakan tugas dari sekolah dengan baik, membantu papa mama, ya ibu, dengan bersikap tenang dan santun ketika di rumah. Adik-adik belajar tekun dan bisa mengatur waktu dalam bermain dengan batas-batas yang baik. Tentunya tidak lupa mengajak berdoa bersama keluarga. Siapa yang berani memimpin doa keluarga? Dalam keluarga, terserah mau doa, mau makan, mau tidur, atau apa, bersamaan bersama keluarga. Belajar, ya, memimpin doa. Lalu kita bersama-sama dengan keluarga memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, karena segala sesuatu yang disiapkan Tuhan kita sudah gunakan dengan baik, maka kita pasti bisa melakukan dengan sukacita, ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita akan membawa kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Mari adik-adik, kita isi masa Prapaskah ini dengan melakukan hal baik di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Dian, ya. Nah, untuk aktivitas kali ini Kak Dian mau memberikan tugas perutusan untuk adik-adik. Nah, judul tugas perutusannya adalah mencatat dan melaksanakan nasihat orang tua. Nah, adik-adik sebelumnya bikin tabel seperti ini.
kakak jelasin. Jadi tabelnya di sini ada pertama ada papa sama mama. Lalu ini untuk nomornya 1, 2, 3. Jadi begini. Adik-adik, catat nasihat orang tua adik-adik. Yang pertama papa. Nah, ini contohnya ya. Kak Dian diberi nasihat oleh papanya Kak Dian. Dian, kamu tuh harus rajin belajar supaya nanti jadi anak pintar. Nah, itu kalian catat di sini yang pertama rajin belajar. Lalu dari mamanya Kak Dian itu juga dikasih nasihat. Dian, kamu juga harus rajin membantu orang tua loh ya. Jangan males-malesan. Nah, tulis di sini nasihatnya dari mama seperti ini. Nah, nanti adik-adik di rumah kasih contoh 3 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi 3 perbuatan nasihatnya jadi orang tua. Ya. Nah, kalau sudah bikin catatan kayak gini, jangan lupa adik-adik juga harus dilaksanakan nasihatnya dari orang tua. Jangan cuma dicatat aja loh ya. Nah, kalau sudah dilaksanakan, adik-adik Kak Dian minta kirim foto ke kakak-kakak dia sebagai bukti kalau adik-adik sudah melaksanakan nasihat orang tua. Nah, fotonya cuma 1 aja ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 3 ya. Cuma 1 aja, boleh dikirim ke kakak-kakak, terserah adik-adik punya nomor WA-nya kakak-kakak siapa ya. Nah, gimana adik-adik tugasnya kali ini, mudah kan? Jangan lupa dilaksanakan ya di rumah. Sampai jumpa, dadah! Halo adik-adik, wah kita bertemu lagi nih. Jadi kita bertemu lagi di program 2 jari. Adik-adik masih ingat gak tuh apa sih program 2 jari? Ya bener banget, jadi program 2 jari adalah 2 menit ajaran iman. Oke adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Menurut adik-adik ya, apa sih tugas kita sebagai umat Katolik? Apa ya kak? Nah sekarang coba deh adik-adik tanyain sama mama, sama papa, atau sama kakak. Apa sih ma, pa, tugas kita sebagai umat Katolik itu? Coba adik-adik tanyain. Oke, gimana? Udah tahu jawabannya? Oke, dikip dulu. Jadi adik-adik, ada 3 tugas untuk kita sebagai umat Katolik. Yang pertama adalah mengenal iman Katolik kita. Wah, maksudnya gimana tuh kak? Jadi, kita sebagai umat Katolik ini tahu nggak sih siapa Tuhan kita? Ya, bener banget, Tuhan Yesus Kristus. Mantap. Terus, menurut kalian apa sih tugas yang kedua? Nah, ya bener banget. Jadi, tugas kita yang kedua adalah menjalankan iman Katolik kita. Waduh, gimana tuh kak cara menjalankannya? Menjalankannya itu bisa melalui hal yang sederhana loh. Misalnya gini, adik-adik sebelum makan biasanya berdoa dulu apa enggak? Ayo, gak berdoa ya? Wah, berarti kalau kalian gak berdoa, berarti adik-adik belum menjalankan iman sebagai umat Katolik. Nah, jadi kalau kita mau menjalankan iman Katolik kita ya berdoa dulu sebelum makan, berdoa sebelum tidur, kayak gitu. Atau mungkin membaca kitab suci, nah itu juga bisa tuh. Nah, terus tugas kita yang ketiga adalah menyebarkan iman Katolik kita untuk keselamatan dan perbaikan hidup umat manusia. Nah, jadi tugas kita itu kan menyebarkan iman Katolik. Nah, itu gimana, Kak? Jadi, kita itu mewartakan kabar sukacita kepada sesama kita, seperti itu. Ya, ini memang tantangan besar bagi kita, tapi ini juga sekaligus menjadi hak istimewa kita yang luar biasa. Oke, mungkin sekian dulu program 2 jari kali ini. Sampai jumpa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh bersuka cita, bergembira bersama-sama. Kami boleh belajar tentang firman-Mu yang begitu indah. Berkatilah kami, agar kami dapat selalu berjalan bersama Yesus dalam langkah kehidupan kami ini. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, kita akan berjumpa kembali dalam Biak Online minggu depan. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.